Itu baru 7. Jadi pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang ketiga Terus, air sumur, yang ketiga air empat apa? Sumur, kelima mata air, yang enam es, yang ketujuh air boleh. Itu yang macam 4 yang air yang bisa kita pakai bersuci. Cuman air embun nggak bisa pakai adus, air embun susah, air embun gimana adusnya kayak embun, gimana pakai bisa berwudu doang itu. Nah, jelas Pak, apalah apa terima kode gitu ya gitu. Ya ngaji kolot nanti tuh Pak, jadi dia apal habis ke rumah lupa lagi. Yang penting mah ngerti aja cukup. Waktunya butuh ada gitu waktunya butuh ingat gitu. Sengaja diapalin mah nggak bakal apal Pak. Cok, sengaja diapalin usaha segini nggak bakal apal. Yang penting mengerti aja, waktu butuh ada gitu caranya bikin hobi. Nah gitu simpen di kolbu ilmu, simpen di narasa. Rasa kita bodoh itu bisa timbul kalau waktu kita butuh. Oh, apa yang diterang Isad tadi? Oh ya ingat. Gitu. Kadang-kadang itu Pak ilmu. Makanya ilmu fikih kalau ingin bermanfaat itu harus dibawa pingin usul ke Allah Ta'ala gitu. Sebab ilmu nafi, ilmu bermanfaat itu bukan ilmu apa-apa, tapi ilmu manfaat, ilmu ma'rifatullah. Setiap ilmu yang dibawa untuk ilmu ma'rifatullah pasti bermanfaat. Tapi kalau gak bisa dibawa ilmu untuk ke ma'rifatullah, jangan harap bermanfaat. Itu Pak, itu diantaranya. Nah baru 7. Terus nah harusnya ada bor nih Pak, harusnya ada bor. ada tulisan ntar bulan depan biarnya ntar saya coba kita ngitung air 2 kula, ngitung air yang harus benar-benar sah dipakai suci, ada patokannya. Air 2 kula berapa ukurannya. Kalau kita pingin bak ukuran di rumah, pingin 2 kula ukuran berapa kali berapa, boleh kita ke depannya ya sahain. Tapi fikih itu simple, tapi harus segitu-gitunya Pak. Haram halal, haram halal, situ aja dulu fikih mah. Kalau gak halal pasti haram, gak haram pasti halal. Selain itu sunnah gitu. Itu seputar itu aja fikih mah itu. Nah air yang 7 ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, menjadi 4 ini bagiannya. Tadi kan macamnya yang 7 apa ya, sekarang yang 7 itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah pertama air yang bisa mensucikan, airnya suci tapi mensucikan, tidak makruh. Satu itu sebut air mutlak, itu yang pakai kita bersuci yang sah benar-benar yang air itu. Pertama air yang suci mensucikan, tidak makruh. Contoh air teh suci, air teh suci tapi tidak bisa mensucikan. Ngerti Pak? Suci boleh diminum, halal, nggak haram, nggak kayak minuman keras, tapi tidak bisa mensucikan. Tidak bisa pakai wudhu, tidak bisa pakai cebok. Ngerti Pak? Coba cebok pakai air teh lengket, meskipun bersih kata mata kita bersih ini, tapi tetap tidak sah, tidak mensucikan gitu Pak.
Air nari. Air kelapa. Ya. Kelapa mah kelihatan kan cepel. Pakai cebok bahaya itu. Cirem kan bukaan. Nyarocuan. Air kayak Capati 3 kan udah terkontaminasi ya, banyak zat-zat itu. Kelihatannya bersih, suci, padahal tidak mensucikan, tidak makruh. Jelas Pak. Jadi air itu pertama suci, mensucikan, tapi tidak makruh. 2, disebut juga air mutlak. Nah, itu yang sah benar-benar buat pakai kita beberapa seperti mata air, ya, mata air hujan gitu. Itu yang memang suci, mensucikan, tidak makruh. Ntar di bawah nih dikategorikan lagi. Yang kedua, bagian air itu ada memang suci, tapi makruh. Suci tapi bisa suci, tapi makruh hukumnya. Sah-sah saja dipakai, sah, tapi makruh. Apa makruh Pak? Definisi makruh. Makruh naon? Apabila dikerjakan tidak apa-apa, apabila dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala. Makruh mah gitu. Ya, nggak dosa, cuma ditinggalkan kita mendapat pahala. Makruh kayak gitu Pak. Yang kedua tadi kan air yang suci, mensucikan tapi makruh. Contohnya air yang sudah panas kena sinar matahari, itu makruh Pak. Suci itu suci, sah-sah saja kita berwudu, mandi, tapi makruh gitu. Nah, sama sami baik bah, air rebus sami panas, cuman iya air anu panas bisa murni lagi kalau didiemin, itu baru bisa sah mutlak gitu ya. Kayak air panas, kayak air toren, kalau kepanasan kan hati-hati Pak, kalau kepanasan terlalu lama bisa makruh itu. Nah gitu, makruh. Kalau dicampur air dingin gimana? Nah, kalau dicampur air dingin kayak biasa lagi, jadi mutlak, jadi suci lagi, tidak makruh. Boleh, cuman nih kadek-kadek nih hati-hati, kalau adus pakai air hangat nih ya Pak, ya adus itu memang harusnya pakai air yang dingin. Kalau hangat kan istilahnya udah robah ya, rasanya, rupanya, baunya udah rubah gitu. Bisa saja itu air jadi mutlak kembali murni kalau udah didingin lagi Pak, jadi dingin lagi, boleh gitu ya. Kadang-kadang adus head pakai air hangat Pak, Bu bisa gak sah itu ya gitu. Makanya kalau makanya ada caranya Pak, kalau pingin adus biar gak terlalu dingin, ada, nggak perlu keburu-buru, nggak perlu gitu, cukup dioles juga gak apa-apa, yang penting merata gitu. Benar lah. Ma ya, teman. Dijepit. Ya maaf. Gitu Pak. 2. Jadi air itu suci, mensucikan tapi makruh dipakai seperti air yang kena sinar matahari, makruh. Sah-sah saja Pak, nggak apa-apa, sah. Bahnya pakai adus oge tenan naon sah, cuman makruh itu. Sah-sah baik, sholatnya sah, sholatnya juga cuman makruh gitu. Nyai itu damang mah tenan naon, sakit kita ya, sakit kondisi itu kita habis malam Jumat nih sama istri sakit gitu, air hangat gak apa-apa, cuman makruh, sah-sah saja gitu. Ngerti Pak ya. Yang memang air pakai bersih ini air mutlak aja, air yang murni kayak bening gitu. Itu air bisa hilang makruhnya kalau udah kadarnya biasa lagi, didemin aja dulu
kan biasa lagi ya dingin, baru bisa dipakai, baru bisa nggak makruh. Tadi apa? Ada yang suci mensucikan tapi tidak makruh, ada yang memang suci mensucikan tapi makruh. Gitu. Itu pikir banyak, ngaji gitu. Arti sehari-hari kadang-kadang kita, sehari-hari gitu. Seperti air apa? Air yang kena matahari. Yang ketiga, air yang suci, nah, tapi tidak mensucikan, gitu, dipakainya. Nih, seperti apa? Ya, kayak air tadi apa? Air teh tadi. Ini suci, boleh diminum, tapi tidak bisa mensucikan, bebersih. Nah, kayak teh boleh, tapi untuk menghilangkan najis mah boleh saja. Kita contohnya di lapangan tidak ada air teh bawa, udah kocok aja gak apa-apa. Nah, waktu ketemu air yang bersih, cuci lagi gak apa-apa. Untuk menghilangkan air najisnya mah gak apa-apa. Cuman tetap harus pakai air mutlak. Gitu Pak ya. Seperti apa lagi? Air bekas wudhu. Nah, meskipun kering, meskipun bening, air bekas wudhu itu tidak sah dipakai untuk wudhu lagi, untuk bersuci lagi, untuk mandi lagi, karena airnya mustakmal, namanya bekas pemakaian. Jadi air mustakmal bekas pemakaian tidak sah untuk pakai bersuci. Kayak ini kan sekarang ada PDAM Pak ya. PDAM kan olah air sungai yang begitu kotor bisa jadi apa tuh, air minum. Gimana ini hukumnya? Nah, ini boleh saja kalau air mustakmal yang banyak terkontaminasi oleh zat lain, asal murni lagi seperti biasa, sah-sah saja, sah lagi kayak air mutlak. Gitu. Banyak kepedain Pak. Jadi apa namanya tuh Pak? Bukan daur ulang itu. Insulin. Ya, insulin Pak namanya. Insulin ya. Jadi dari air sungai, insulin, airnya sungai di Karaya Jakarta nih, bau banget. Tapi kalau udah disaring sampai air murni begini, gimana hukumnya? Sah saja, air mutlak jadinya, boleh dipakai. Asal 3 tadi, rupanya, baunya, rasanya, warnanya mutlak benar-benar. Sah dipakai wudhu, sah pakai mandi, sah. Itu Pak. Nama lagi. 3, 4. Oh, 4. Alhamdulillah aneka ya. 4 nah ini maul najis. Nah, ini mah air najis. Ini mah sama sekali gak bisa pakai bebersih. Seperti apa? Air yang kena cepretan air kencing di ember. Keceret kayak kencing itu. Ya, air najis namanya. Tapi kalau di embernya ukurnya 2 kulah, gak apa-apa. Asal gak berubah rupanya. Nah, saya jelasannya. Air 2 kulah apapun. Insya Allah apa tuh bulan depan kita belajar ngitung nih untuk ukuran 2 kulah berapa nih. Kalau kita bikin bak di rumah nih, jangan sampai terkontaminasi sama najis, biar sah kita mandi. Karena kan kita kan di ember ada tai cak-cak, pakai wudhu, sah enggak? Tidak sah itu menurut fikih. Gitu. Yang penting mah ukuran bak harus bisa 2 kulah, kurang lebih gini 2 kulah saya. Kalau ukuran persegi, debit air itu harus ada tinggi air 60 cm, lebar air 60 cm, terus panjang air 60 cm. Kalau ukuran persegi itu udah baru 2 kulah. Berapa? 210 liter leres bangsa. Nah, sakitu itu minimal sakitu. Gitu. Kalau kita punya baskom di rumah udah belum mencapai segitu, ada air, ada apa tai cak-cak plak, wayahna
dibuang dulu atau ditambah ulang biar sama jadi 2016 liter. Ntar kedepannya ya kita belajar ngitung matematika ya. Apa riba baris pak, diur riba baris mah komo. Pewaris mah wah yang warisnya bukul ngitungnya harus pintar. Gitu. Jadi air dibagi 4, pembagian yang 7 tadi. Pertama, air yang suci, mensucikan, tidak makruh. Yang kedua, air suci, mensucikan, makruh. Nah, yang ketiga air suci, tidak mensucikan, seperti air mustakmal. Yang keempat, air najis. Paham? Segitu dulu Pak ya. Allah a'lam bishawab.